Ayat ini turun adalah terjadi pada kisah Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Makhzum. Kejadiannya adalah Abu Jahal bersumpah, bila aku melihat Muhammad sholat, aku akan memukul kepalanya dengan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan penjelasan tentang surah Yasin kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Yang berada di atas jalan yang lurus. Al-Quran itu sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Penjelasan ayat. Yang dimaksud jalan yang lurus adalah agama Islam. Maksudnya adalah Allah berfirman, "Hei Muhammad, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul Allah. Agamamu adalah Islam, yaitu agama yang benar dan lurus. Sedangkan orang-orang kafir adalah beragama batil." Lalu apabila dikatakan untuk apa Allah bersumpah, sedangkan bagi orang-orang kafir sumpah Allah itu tidak berarti, dan bagi orang-orang Islam walaupun Allah tidak bersumpah, mereka tetap percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jawabannya adalah Allah memberi kekuatan pada firman-Nya dengan harapan orang-orang kafir mendengar firman Allah dan datang ke barisan yang lurus, yaitu barisan orang-orang Islam. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Allah berfirman, "Hei Muhammad, aku turunkan kepadamu kitab Al-Quran agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang lama tidak diberi peringatan, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun." Sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah terhadap mereka, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim awlalan fahya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Ayat ini adalah perumpamaan bagi orang-orang kafir. Mereka berjalan tengadah mendongak ke atas, tidak mau menundukkan kepala untuk melihat tanda-tanda Allah, baik tanda-tanda yang ada di sekitar, misalnya tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh, atau tanda-tanda yang ada pada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayat ini turun adalah terjadi pada kisah Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Makhzum. Kejadiannya adalah Abu Jahal bersumpah, bila aku melihat Muhammad sholat, aku akan memukul kepalanya dengan batu. Maka datanglah Abu Jahal ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Ketika Abu Jahal mengangkat tangannya yang ada batu, melekatlah tangannya pada leher dengan batu yang masih menempel. Pulanglah Abu Jahal masih dalam keadaan demikian. Ketika ia kembali pada teman-temannya, ia kembali sehat seperti sedia kala. Diceritakanlah kejadian itu pada teman-temannya.
Seorang pemuda dari Bani Makhzum berkata, "Aku akan membunuh Muhammad dengan batu ini." Ia datang kepada Nabi Muhammad yang sedang sholat. Ketika ia akan melempar batu itu, ia tidak bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya mendengar suara Nabi Muhammad. Pulanglah ia pada teman-temannya dan berkata, "Aku tidak bisa melihat Muhammad." Faedah dari ayat ini adalah merupakan doa bagi orang yang mau disakiti atau dianiaya orang-orang jahat. Bacalah doa ini, niscaya orang-orang jahat tidak akan mampu berbuat jahat kepada kita. Demikian Al-Fatihah.